Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas mengenai pengaturan atau setting tampilan atau appearance. Kita akan bahas satu persatu, variabelnya apa aja. Pertama di sini adalah bahasa standar tampilan toko. Kalau toko kita menggunakan dua bahasa, Inggris atau Indonesia, ketika kita memilih salah satunya, otomatis ketika halaman itu dibuka, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa yang utama atau default. Atau sebaliknya, kalau kita pilih bahasa Inggris, otomatis menampilkan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Oke, kemudian variabel berikut adalah jumlah pesanan per halaman. Ya, jadi variabel ini ada 10. Ini akan memperlihatkan kalau misalnya ada satu pelanggan melakukan add to cart atau membeli barang sebanyak 15, maka di halaman keranjang hanya akan terlihat 10 per halamannya. Produk ke-11 sampai dari ke-15-nya akan berada di halaman kedua. Oke, kemudian kita lihat di sini adalah produk per halaman 12 ya. Apa maksudnya? Kita coba lihat di sini. Kalau kita masuk ke halaman kategori sebagai contoh, kita lihat di sini ada 12 produk yang ditampilkan sekaligus ya. Bisa lihat di sini. Di sini ada 12 per halaman. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yang berikutnya di halaman-halaman selanjutnya. Kalau kita ganti ini jadi 3. Oke. Kita lihat. Yang ditampilkan hanya 3 produk. Ya, jadi 3 produk per halaman. Kemudian sama halnya dengan elemen per halaman, di sini adalah 10 gitu ya. Jadi jumlah elemen-elemen yang ditampilkan sekaligus dalam satu halaman adalah 10. Jumlah kolom di halaman product list di sini 3 ya. Kita bisa lihat di sini 3. 1 2 3. Kalau kita mau buat itu jadi 4 contohnya, kita klik 4. Kita simpan. Kemudian kita lihat. Ya, otomatis halamannya punya 4 kolom produk. Ukurannya akan menyesuaikan secara otomatis. Besaran gambarnya juga. Kemudian perhitungan pajak menggunakan alamat utama di halaman cart atau checkout. Ya, biasa ini digunakan fitur pajak otomatis, misalnya contoh, kalau pelanggan kita yang berasal dari Amerika membeli produk, maka pajaknya digunakan persentase tertentu. Ini bisa menggunakan fitur ini. Tapi untuk hanya pembeli di Indonesia mungkin kita kosongkan saja, karena semua pelanggan dikenakan pajak yang sama ya. Kemudian tampilkan harga dengan pajak di halaman kategori produk jika metode penghitungan pajak didasarkan pada harga per unit. Kita coba lihat di sini. Contohnya di sini ya, harga Acer 3D series 6.109.900 ya. Apa yang terjadi kalau kita tik kolom ini? Kita simpan. Maka akan keluar tampilan harga 6.109.900 itu sudah termasuk pajak. Ya. Di harga sudah termasuk pajak di sini. Kemudian sama halnya tampilkan harga termasuk pajak di halaman cart atau checkout ya. Jika metode perhitungan pajak berdasarkan harga unit. Nah, kalau ini di halaman produk, ini adalah di halaman checkout-nya. Ya, kalau kita tampilkan tik, nanti otomatis ditampilkan harga termasuk pajak. Kemudian tampilkan jumlah produk yang tersedia. Ini akan menampilkan jumlah persediaan yang ada. Oke, kita coba tik di sini, kita simpan. Ini akan pengaruh di sini ya. Kalau ini tidak ada tampilan stoknya, kita refresh. Nah, bisa terlihat di sini ada persediaannya, ada 13 produk. Ya. Oke, pengaturannya ada di sini tadi, tampilkan jumlah produk yang tersedia. Kalau kita tidak mau tampilkan jumlah persediaannya, tinggal dihapuskan. Kemudian tampilkan gambar mini thumbnail sebagai galeri.
Produk ini punya beberapa foto thumbnail ya. Ada 4 thumbnail ya. Ini dimaksud sebagai gallery. Oke, bedanya apa? Sekarang kalau kita tampilkan gambar mini thumbnail sebagai galeri, kita nonaktifkan. Seperti berikut ya. Dia akan tampilkan sekaligus semua. Ada 4. Ya, kalau misalnya ada 8 ya di sini keluar semua. Tapi kalau menggunakan galeri dia nanti ada scroll kiri kanannya. Oke. Yang berikut, gunakan penambah nilai di field jumlah. Itu adalah ini. Ketika customer mau membeli 2, mereka tinggal klik plus, atau minus. Kalau ini kita tidak aktifkan, sehingga si pembeli harus memasukkan angka. Ini kolom jumlah ya. Kalau 3 ya harus diketik 3, nggak bisa diklik. Selanjutnya, tampilkan nomor halaman di bagian atas objek. Maksudnya seperti apa? Kita coba lihat ya. Ya, ini yang dimaksud dengan halaman di bagian atas. Secara default, bagian halaman itu ada di bawah. Ini adalah pilihan, ditampilkan atau tidak. Tampilkan halaman Reclaim Product. Ya, sebagai template standar ini ada pilihan lain ya, seperti ini. Kemudian tampilkan Reclaim Product di tab. Maksudnya seperti ini. Ya, inilah rincian produknya ya, dalam bentuk tab. Ya, ini kita bisa buat beberapa tab lagi tambahan. Produk lainnya atau produk yang mirip ya. Kalau kita rubah, tampilkan rincian produk di tabnya, kita hapuskan centangnya, dia akan tampil ke bawah. Oke, seperti ini ya. Description, text, nanti kalau ada related product dia ada di bawahnya lagi. Kemudian pengaturan layout tabel produk. Ini biasanya mempengaruhi tampilan di kategori. Jadi kita punya 3 pilihan, tampilan kategori sebagai grid, tabel tanpa opsi, dan daftar ringkas. Ini opsinya adalah, ini disebut dengan bentuk grid. 12 produk dalam bentuk grid seperti ini. Kemudian yang ini adalah tampilan tanpa opsi ya, seperti ini, ke bawah, horizontal. Dan yang terakhir adalah yang seperti ini, yang ringkas ya, paling sederhana. Tabel ringkas, daftar ringkas kita sebutnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita memberikan 3 pilihan pada customer untuk melihat bentuk dari kategori produknya. Tapi kalau misalnya kita hanya mau memberikan satu opsi pada customer, misalnya kita hanya mau bentuk tampilannya hanya menggunakan grid, ya ini kita centangnya kita matikan. Kita simpan. Ya, otomatis customer tidak bisa pilih-pilih lagi, tampilannya semua seperti ini. Untuk pengaturan kategori ini bisa dibuat setiap kategori mempunyai tampilan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, default kita adalah menggunakan grid. Kita coba bisa lihat kategori yang lain, misalnya kalau nggak salah musik di sini. Saya sudah buat tampilannya berbeda ya. Otomatis ketika kita mengklik kategori musik, tampilannya adalah tanpa opsi. Sementara kategori yang lain menggunakan grid. Kan standar tampilan tabel produk adalah grid ya. Jadi kalau kita pilih grid, otomatis secara default semua kategori ini dibuat menggunakan grid, kecuali beberapa kategori yang kita sudah atur. Jadi secara defaultnya adalah grid, tapi beberapa kategori masih bisa disesuaikan bentuk tampilannya. Kemudian hanya gunakan tampilan yang dipilih untuk halaman, kategori, atau pencarian saat ini. Maksudnya apa?
Kalau ini kita pilih, ya, kita centang opsi ini atau parameter ini. Seperti kita lihat di sini bahwa ketika kita klik movie, tampilannya grid ya. Kita mau lihat dia dalam bentuk opsi ya seperti ini gitu ya. Kalau kita klik kategori yang lain, dia otomatis kembali lagi ke format grid, walaupun sebelumnya kita sudah memilih tampilan dengan bentuk opsi ya. Bagi contoh kita pilih lagi di sini untuk spot outdoors adalah pilihan dalam bentuk opsi. Kemudian kita berpindah ke kategori yang lain, dia akan kembali lagi ke tampilan defaultnya yaitu grid. Oke. Nah, variabel yang ini ya, hanya gunakan tampilan dipilih untuk halaman kategori atau pencarian saat ini. Kalau kita centangnya kita matikan, memungkinkan si customer ketika dia memilih satu bentuk tampilan itu kan diberlakukan semua kategori yang lain. Ya, sebagai contoh ini adalah kategori elektronik, bentuk defaultnya adalah grid. Kemudian saya sebagai pelanggan saya mau rubah bentuknya dalam bentuk opsi. Ya, dalam bentuk opsi. Otomatis ketika saya pindah ke kategori yang lain, ya, kategorinya tampilannya mengikuti pilihan saya yang sebelumnya, walaupun dia defaultnya sebagai grid. Kita bisa lihat semua kategori berubah menjadi daftar opsi, walaupun defaultnya grid, karena sebelumnya saya sudah memilih dalam bentuk tampilan dengan opsi. Jadi gunanya itu ya, ini lebih ke user experience ya, dimana kita memberikan beberapa pilihan pada pelanggan untuk memilih bentuk tampilan sesuai keinginannya. Yang berikutnya adalah urutan tabel produk yang tersedia. Di sini banyak field atau variabel yang bisa digunakan untuk melakukan pengurutan. Yang dicentang ini berarti yang kita berikan opsinya kepada pelanggan untuk dipilih, sementara yang tidak dicentang berarti tidak ditampilkan. Tampilan ini adalah di sini. Jadi untuk mengurut sesuai huruf dari A sampai Z atau Z ke A, dari harga terendah, harga tertinggi, sesuai popularitas. Nah, untuk pengaturan ini adalah di sini. Ini adalah urutan standar tabel produk secara default. Jadi kalau kita buat urutannya adalah A sampai Z, otomatis produk yang ditampilkan di sini adalah berdasarkan alfabet. Kalau kita mau rubah, misalnya tampilannya adalah dari harga terendah ke harga termahal, kita pilih di sini. Urut sesuai harga yaitu dari rendah ke tinggi. Oke, kita simpan. Kita lihat di sini. Maka produk yang ditampilkan di sini adalah dari harga termurah ya, sampai ke mahal. Kemudian yang terakhir adalah aktifkan quick view ya. Quick view ini yang seperti kita lihat kalau kita browsing di sini ada quick view. Ya, kita bisa lihat secara singkat atau pelanggan bisa lihat secara singkat deskripsi produknya, kemudian bisa langsung membeli. Kalau kita matikan di sini, otomatis tombol quick view-nya tidak ditampilkan. Oke, ya, membuat quick view-nya tidak ada. Oke, demikian mengenai pengaturan tampilan ya. Jadi mungkin Anda bisa coba-coba kira-kira tampilan yang menarik untuk kategori produk atau toko online Anda seperti apa. Pengalaman-pengalaman apa yang bisa diberikan kepada pelanggan. Anda bisa bereksperimen dengan berbagai tampilan.